Apakah suara saya sudah kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, berarti sudah kedengaran ya. Tayyib, fi hadhil fursoh insyaallah sanastamiru di rosatana fi maddatina yani al-muyassar al-mujallad asalis. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita pada kitab al-muyassar jilid yang ketiga ini. Wa mazilna nabhas fi aksamikana wa akhwatiha. Dan kita masih dalam pembahasan macam-macam kana dan saudara-saudaranya. Di sini sebagaimana yang kemarin kita sudah masuk kepada materi pembahasan syarat-syarat sebagian akhwatu kana ya, yaitu bahwa nah mungkin kita ulang sedikit ya mengenai syarat-syarat sebagian saudara-saudara kana. Kita baca di bagian pertama ini, yustarotu fi zala wa bariha wan fakka wa fati'a ayataqaddamaha nafyun au shibhuhu. Nah, untuk akhwat kana yang zala, bariha, infaka, dan fati'a yang fi'il nakis ini semua wajib didahului dulu oleh adat nafi atau yang semisalnya. Jadi adat nafi dan semisalnya itu maksudnya yang memiliki makna negatif. Tidak ya, artinya itu. Bisa la, bisa ma, bisa juga lan. Nah, di sini contohnya wala yazaluna mukhtalifina. Wala yazaluna mukhtalifina. Nah, di sini yazaluna kan fiilnya. Nah, tidak boleh yazaluna saja, tetapi dia mesti diiringi dengan adat nafi yaitu la. Sehingga yazalu akan selalu kalau sebagai akhwat kana ini ya konteksnya akan selalu diiringi dengan la. Jadi wala yazaluna mukhtalifina. Zala yazalu artinya berhenti ya. Sehingga kalau kita terjemahkan la yazaluna tidak berhenti-berhentinya mereka mukhtalifina apa berbeda atau saling berbeda pendapat. Nah, kemudian begitu juga infaka, bahwa infaka itu sendiri pun ya sama ya, bahwa infaka sendiri artinya berhenti. Maka kalau kita gunakan infaka ini sebagai akhwat dari akhwat kana itu sendiri, berarti dia harus menggunakan bentuk nafi yaitu ma. Jadi infaka asalnya berhenti. Ma infaka tidak berhenti hentinya begitu ya. Nah, di sini jadi infaka sama la yazaluna ma infaka lan nabroha ma fati'a fi'il di sini tidak boleh dia berdiri sendiri apabila kita gunakan sebagai akhwat kana. Tetapi dia perlu diiringi dengan adat-adat nafi yang sebelumnya. Bisa saja itu adat nafinya la, bisa ma, bisa lan, atau sebagainya yang bermakna tidak ya. Nah, itu adalah sebagian dari syarat-syarat akhwat kana yang kemarin kita bahas. Kemudian kita masuk kepada syarat yang kedua, wa yustaratu fi dama an tataqaddamaha mal masdariyah az-zarfiyah ka qaulihi ta'ala wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, kalau untuk dama ya damu. Nah, dama ya damu ini, dama itu fi'il madinya ya. Ya damu adalah fi'il mudhari'nya. Jadi untuk dama di sini dia mempunyai dua pola, bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari'. Nah, di sini diharuskan, disyaratkan untuk dama. Dama di sini artinya sentiasa atau selalu ya. Dama itu. Nah, ini wajib apa? Wajibnya ada ma'al masdariyah. Maknya di sini bukan mak nafi, tetapi maknya berupa mak
al-masdariyah az-zarfiyah. Jadi az-zarfiyah dia itu ma tapi bukan ma nafi, tetapi maknya ma masdariyah, tetapi dia juga fungsinya ganda sebagai zorob yang memiliki makna keterangan waktu di sini zorobnya. Nah, zorob ya. Jadi maknya ingat ini bukan mak seperti yang di atas pada fiil-fiil zala, bariha, infaka, fatia yang artinya masih atau terus-menerus atau tidak berhenti seperti kita apa namanya kalau contoh yang lain selain dari contoh yang di atas itu misalkan saya masih belajar misalkan maziltu muta'alliman jadi maziltu nah gunakan maziltu saya masih muta'alliman belajar atau saya tidak berhenti belajar sampai saat ini berarti maksudnya masih jadi zala, ma, bariha, man, faka, ma, fatia. Artinya keempat fiil ini adalah masih atau terus menerus atau tidak berhenti itu artinya. Nah, kemudian kalau yang kedua ini bukan tidak artinya ini, tetapi di sini artinya satu paket ma dengan da, ma-nya ya. Jadi ma, da, ma sini. Contohnya wa ausoni dan Allah mewasiatkan kepadaku ini ucapannya Nabi Isa ya. Wa ausoni bis sholati waz zakati madumtu hayya. Wa ausoni dan Allah mewasiatkan kepadaku bis sholati untuk menegakkan sholat, waz zakati dan memberikan zakat. Madumtu. Nah ini yang jadi catatan kita. Madumtu. Ma dan dumtu. Madumtu hayya. Selama aku masih hidup. Madumtu hayya. Nah, di sini jadi dama dengan domir anak yaitu menjadi dumtu. Dama ya maaf bukan dama ya damu tapi dama ya dumu ya. Karena di sini dum. Dumtu. Berarti dia dama ya damu. Dama ya dumu. Nah, ini apa sering kali kita dengar dawam. Kata dawam. Apa itu dawam? Sentiasa atau ya terus-menerus kan. Dawam itu sentiasa. Sehingga di sini diterjemahkannya memang satu frase. Madum tu artinya ya sudah ini terjemahkan selama. Madum tu selama. Aku di sini ada domir tu ya. Domir tu itu anak. Anak di sini dia sebagai apa isim madama hayyanya sebagai khobar madama. Nah, karena kan kita di sini masih berkutat pada urusan akhwat kana. Saudara-saudara dari kana ya. Nah, jadi di sini perlu diingat kembali bahwa pada fiil-fiil tadi seperti ma zala, ma bariha, ma infaka, ma fati'a, maka dan madumtu ini juga tidak mempunyai fa'il dan tidak mempunyai maf'ul. Nah, itu yang perlu dicatat. Tetapi dia itu mempunyai isim fi'ilnya dan khobar dari fi'ilnya itu. Seperti tadi ada isim madama, ada juga khobar madama. Jadi bukan fa'il dan juga bukan maf'ulnya. Baik, sebentar ini ada yang belum bisa masuk Zoom katanya. Saya balas dulu sebentar. Ya, kita lanjutkan. Kita masuk kepada aqsamu kana wa akhawatiha. Macam-macam kana dan saudara-saudaranya. Ini sudah masuk kepada macam ya. Tangkosimu kana wa akhawatuha ila salasati aqsamin. Jadi ini fiil-fiil yang dipakai kana dan akhwatnya itu dibagi pada dua jenis. Jadi tergantung penggunaan. Nah, pertama mala yatasarrafu.
yang tidak bisa berubah-ubah polanya, atau goiru tasrif, tidak bisa ditasrif maksudnya. Malah ya tasarrufu, tidak bisa ditasrif. Wahwa dan fiil-fiil itu apa saja? Pertama, laisa. Nah, ini tidak ada tasrif laisa. Tasrifnya tidak ada tasrif apa? Sebetulnya laisa mempunyai domir secara lengkap. Ya, dama juga mempunyai domir secara lengkap. Fala ya'ti minhuma al mudhari wal am. Nah, hanya saja tidak mempunyai mudhari dan amarnya gitu untuk laisa dan dama. Laisa artinya tidak atau bukan. Kalau madama artinya sentiasa. Yang domir ananya madum tuh ya. Nah, ini hanya mempunyai fi'il madi saja. Yang ini khusus laisa dan dama. Apabila dia jenisnya apa? La yatasarrafu. Apabila dia menjadi akhwat kana, maka untuk laisa dan dama yang menjadi akhwat kana ini dia sebagai fiil-fiil la yatasarrafu. Tidak bisa ditasrif ke fiil mudhari'nya kalau menjadi akhwat kana. Gitu. Kecuali nanti kita menjadikan dama ini sebagai fiil biasa. Nah, itu baru bisa. Kenapa? Karena nanti dama itu sendiri dia mempunyai fiil yang biasanya, bukan fiil nakisnya ya. Nah, seperti itu juga kana. Nanti ada kana yang biasa, ada juga kana yang mempunyai fa'il. Nah, kemudian kalau yang kedua apa? Ma yatasarrafu tasarrufan taman. Yang memang bisa ditasrif dengan pentasrifan yang sempurna. Bimana annahu ta'ti minhul salah satu. Dengan makna bahwasannya aksam atau macam-macam ini ta'ti datang minhu daripadanya al-af'alu fiil-fiilnya salah satu yang tiga. Wahwa kana asbaha amsa zola bata soro. Nah, ini dia mempunyai fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Kalau fiil-fiil yang berikut ini itu apa saja? Kana, bisa yakunu, kun. Nah, asbah, yasbahu. kana yakunu kun. Kalau asbaha yusbihu, af'ala yuf'ilu, af'il, asbih. Amsa yamsi. Nah, ini amsa yumsi. Amsi, fiil amrnya amsi. Jadi ini punya fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Amsa yumsi amsi. Af'ala yuf'ilu, af'il. Zolla, nah ini zolla. Madi juga mempunyai fiil mudhari. Yazillu, zolla yazillu. Seperti fiil amrnya apa? Zilla. La tazilla. Fiil amrnya zilla. Bata. Bata soro menjadi ini soro yasiru. Pala yaku soro yasiru sir. Ini soro yasiru. Nah, ini mempunyai ketiga fiil madinya, baik fiil mudhari'nya ataupun fiil amrnya. Kalau yang ini kana asbah amsa zola bata soro, maka dia adalah walaupun aksam dia itu jenis-jenis dari akhwat kana, walaupun tetapi dia mutasarrif, bisa ditasrif. Berbeda dengan yang tadi laisa dan dama, hanya punya fiil madi saja. Nah, ada juga yang mempunyai tasrifan yang menggantung, maksudnya tidak sempurna. Maya tasarrufu tasarrufan naqisan, yang bisa ditasrif dengan tasrifan yang tidak lengkap ya. Nakis itu tidak lengkap atau tidak sempurna. Di mana annahu, dengan makna bahwasanya dia yakti di minhul madi wal mudhari, hanya punya fi'il madi dan mudhari saja. Yang ini tidak punya amarnya gitu. Nah, seperti apa yang tidak punya amar? Mazala. Nah, mazala, ma in man fakka, ma fatia, ma bariha, ma zala, zala ini pun mempunyai fi'il mudhari, tetapi tidak mempunyai fi'il amar. Untuk mazala,
Nah, ini mazala itu mazala la yazilu. La yazalu, maaf. Bukan la, ya, la yazalu. La yazalu. Artinya masih. Mazala juga masih. Ma infaka untuk fi'il mudhari'nya infaka yanfaku, la yanfaku. Gunakan la secara umum. La yanfaku. Ma fati'a, fati'a yafta'u, fati'a, ma fati'a, fati'a yafta'u. Ini fati'a. Dia mudhari'nya ya. Bariha ya berahu, la ya berahu. Gunakan la untuk apa? Untuk napi, adat napi fi'il mudhari itu. Jadi perlu diingat lagi, untuk adat napi ma itu dia sering kalinya masuk kepada fi'il madhi. Sering kalinya. Kemudian la dia sering kalinya masuk kepada fi'il mudhari. Begitu. Ini aja. Tapi nanti juga bisa bisa masuk kepada fi'il mudhari dengan catatan bahwa dia masuk kepada fi'il mudhari'nya sebagai waktu yang tentu. Contoh di sini kita beri contoh dulu ya. Misalkan ma doroba Zaidun al walada. Ma doroba Zaidun al walada. Zaid tidaklah memukul anak lelaki itu. Nah, di sini. Nah, sedangkan kalau fi'il mudhari'nya gunakan la. La yadribu. La yadribu. La yadribu Zaidun al walada. Zaid tidak memukul anak itu. Nah, ini sebagai apa namanya, suatu berita fakta. Misalkan la yadribu Zaidun al walada. Zaid tidak memukul anak itu. Boleh ini menggunakan ma. Nah, misalkan ma ya. Ma yadribu. Boleh menggunakan ma. Hanya nanti konteksnya akan berbeda. Ma yadribu Zaidun al walada. Misalkan al-ana atau al-yauma misalkan ya. Al-yauma misalkan. Ma yadribu Zaidun al-walada al-yauma. Ma yadribu, tidaklah Zaid memukul anak itu hari ini. Tapi mungkin kemarin. Nah, begitu. Jadi ma di sini bisa digunakan kepada fi'il mudhari dengan konteks waktu yang khusus gitu. Pada fi'il mudhari ya. Tetapi kalau la di sini sebagai fakta. Seperti begini, contoh yang lain biar mungkin lebih dipahami. La ashrobul kohwata. Saya tidaklah minum kopi. Maksudnya saya bukan peminum kopi. Gitu. Faktanya. La ashrobul kohwata. Saya kalau diterjemahkan bukanlah peminum kopi. Atau saya tidak minum kopi sehari-hari pun. Gitu. Itu menggunakan la. La itu untuk fakta keseharian. Berbeda dengan ma. Ma itu ma ashrobul kohwata al yauma. Saya tidak minum kopi untuk hari ini. Gitu. Apakah itu fakta dia itu bukan tukang minum kopi? Kan enggak. Jadi ma di sini memberikan bentuk negatifnya atau bentuk napinya itu temporer. Begitu ya. Untuk fi'il mudhari. Makanya saya tadi kemukakan bahwa ma itu boleh masuk kepada fi'il mudhari menggunakan fi'il mudhari tetapi dia konteksnya menjadi temporer. Kalau la masuk kepada fi'il mudhari dia permanen, begitu juga ma. Itu dampak maknanya istilahnya lah permanen gitu ya. Seperti ma doroba Zaidun al walada. Zaid tidak memukul anak itu. Itu semacam berita ataupun pengakuan atau fakta
itu menggunakan ma ke fi'il madi. Begitu juga fi'il mudhari menggunakan la itu fakta keseharian. Kalau ma, nah itu insidental, kejadian yang yang temporer. Seperti saya tidak minum kopi hari ini. Nah, gitu gunakan ma. Saya tidak minum kopi hari ini. Atau misalkan saya tidak masuk sekolah hari ini. Tapi kan biasanya saya masuk sekolah. Nah, untuk itu gunakan ma. Kalau yang sifatnya temporer gitu ya. Paham mungkin pada penggunaan adat nafi'la dan ma ya. Ini soalnya sangat berkaitan erat dengan tadi penggunaan fi'il madi atau penggunaan fi'il mudhari gitu dalam membubuhkan yaitu adat-adat nafi la atau ma ya. Tapi yang secara umum itu ma untuk fi'il madi, la untuk fi'il mudhari. Kalau ma masuk kepada fi'il mudhari berarti dia itu maksudnya temporer. Begitu. Nah, kemudian di sini materi terakhir kita adalah kana wa akhawatuha at-tamah wan naqiso. Bahwa kana itu ada yang tamah, ada juga yang naqiso. Maksudnya apa tamah dan naqiso? Nah, ini sebagaimana yang di awal-awal kita telah jelaskan bahwa kana yang itu justru yang mempunyai fa'il ataupun mempunyai maf'ul. Tapi kalau yang naqiso itu yang tidak mempunyai fa'il, tidak mempunyai maf'ul, tetapi dia malah mempunyainya isim fi'il tersebut dan khobar fi'il tersebut. Tidak mempunyai fa'il dan tidak mempunyai maf'ul. Itu yang disebut nakis itu. Jadi nakis itu yang asalnya dia mubtada khobar gitu. Dia fi'il-fi'il kana dan fi'il-fi'il dari saudara kana ini masuk kepada mubtada dan khobar, maka fi'il-fi'ilnya itu disebut fi'il nakis. Tetapi jika fi'il-fi'il dari kana dan fi'il-fi'il daripada saudara kana itu memiliki fa'il ataupun bahkan memiliki objeknya ataupun memiliki maf'ul bih, berarti dia itu sebagai fi'lun tamun atau af'alun tamatun, fi'il-fi'il yang sempurna sebagai fi'il gitu. Jadi makanya ada dua ya di sini bahwa fi'il kuatkan itu ada yang tam punya fa'il atau punya maf'ul, nakis dia hanya masuk kepada mubtada dan khobar. Baik, kita baca dulu. Qad takunu hadhil af'alu tamatan. Terkadang fi'il-fi'il ini ada yang tamah, yang sempurna. Maksudnya dia punya fa'il dan maf'ulnya. Fa taktafi bil fa'ili wala tahtaju ila khobarin. Nah, ini yang sebut tamah itu. Dia cukup dengan dan tidak butuh khobarnya. Ini ila salah satu af'alin. Ada 3 fi'il. Minha qad lazimatin naqsu falam turaddu tama wahya. Nah, ini sudah menjadi lazim kenakisannya dan jarang dianggap sebagai tamah. Nah, ini yang sering dianggap nakisnya dulu ya, mafati'a, mazalah. Nah, ini kalau ini selalu dianggap nakis kalau yang ini. Mazalah, mafati'a dan laisa. Qad lazimatin naqsu. Nah, yaitu mesti sebagai yang nakis ini. Jadi untuk fi'il mafatiha mazalah malaisa dia tak akan pernah mempunyai fa'il gitu ya. Ini tak akan pernah mempunyai fa'il. Dia hanya akan masuk kepada mubtada dan khobar, makanya dia selalu nakis gitu. Nah, di sini contoh-contohnya fa kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, di sini contoh dari yang memang dia itu nakis ya. Fa kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan. Nah, itu ada namanya isim kana dan juga khobar kana. Fa kaifa kana akibatal mukadzibin. Nah di sini dia sebagai isi fi'il yang nakis, dia tidak mempunyai fa'ilnya, tapi dia mempunyai isim kana dan khobar kana. Mana di sini isim kananya?
Isim kananya yaitu akibatul mukadzibin. Akibatul mukadzibin di sini. Nah, kemudian khobarnya di sini kaifa. Nah, jadi untuk yang pertanyaan ini kan jenis pertanyaan apa namanya jumlah istifhamiyah. Kalimat tanya. Maka di sini kana sebagai fi'il nakis, akibatul mukadzibin sebagai isim kana, dan kaifanya di sini sebagai khobar kana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nah, ini beberapa yang lain ya, kana juga di sini. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan contoh yang ketiga, pasubhanallahi hina tamsuna wa hina tusbihun. Kemudian contoh yang keempat, kholidina fiha madamatis samawatu wal ardu. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa fiil-fiil nakisnya. Pertama kana di sini, fiil-fiil nakisnya kita akan kasih dulu. Nah, ini kana, ini fiil nakis semuanya. Kemudian pada yang ketiga adalah itu tadi. Iya atau? Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Astayusbihu, amsayumsi. Nah, ini pun fiil-fiil nakis. Kemudian pada yang ketiga dama, madamati samawatu wal ardu. Kholidina fiha madamati samawatu wal ardu. Nah, di sini coba kita perhatikan pada contoh masya Allahu kana malam yasha lam yakun. Nah, di sini sebetulnya agak sedikit sulit menjelaskan bagi orang-orang yang memang apa namanya? Ini kananya di sini ada dua jenis. Pertama, kana apa saja? Kana pertama, yang kedua kananya kana fi'il yang mudhari gitu ya. Masya Allahu, betapa Allah menghendaki, kana wa malam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dia kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Nah, kemudian pasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah, ini tumsuna tub'iluna dari angka tusbihuna dari angka yusbihu. Kalau ini ini dari dama ya. Dama ya, ini tadi yang madum tuh kalau domir anak. Kalau ini domirnya domir iya, yaitu ke depan ke asamawati. Madamatis samawatu wal ardu. Kholidina fiha, mereka kekal di sana. Madamatis samawatu wal ardu, selama ada langit dan bumi. Madamatis samawatu wal ardu. Nah, di sini bahwa fiil-fiil yang berikut ini madama, tumsuna, tusbihuna, lam yakun, kemudian kana, dan kana yang di atas, bahwa di sini qad lazimatin naqsu. Ini. Nah, ila khobarin. Sebentar kita baca kembali ke atas. Qad takunu hadhil af'alu tamatan. Terkadang, ingat qad masuk kepada fi'il mudhari itu artinya terkadang, bukan sungguh. Kalau kepada fi'il madhi diartikannya sungguh. Qad kana. Kalau ini qad takunu terkadang hadhil af'alu tamatan. Fi'il ini tamah. Maksudnya sempurna. Fatak tapi bil fa'ili, sehingga dia mempunyai fa'ilnya atau dia cukup dengan fa'ilnya. Wala tahtaju ila khobarin, dan dia tidak membutuhkan kepada khobar illa salasati af'alin, kecuali 3 fi'il berikut ini. Minha, nah di antaranya qad lazimatin naqsu falam turaddu tamatan. Ini kan bahwa fi'il yang ketiga ini, mafatia mazalah dan laisanya, adalah yang apa namanya, dia itu selalu nakis
dan tidak pernah dianggap sempurna gitu ya. Untuk yang ini Fatiha, Mazala dan Laisa. Sedangkan kalau fiil-fiil yang di bawah ini dia itu bisa masuk kepada fiil tamah. Kalau yang ini bisa masuk kepada fiil tamah. Yang kana di sini. Berarti kalau dia masuk kepada fiil tamah, kita masukkan kepada fiil tamah, mau dimasukkan kepada fiil tamah, tinggal dicari fa'ilnya atau subjeknya. Karena ini berupa predikatnya. Kata kerja di sini berupa predikatnya. Nah, kita akan analisis. Karena yang nakis itu hanya 3 tadi, Mafatia, Mazala, Malaisa. Kalau yang di bawah ini dia bisa kita kategorikan sebagai yang tamah, misalkan. Fakaifa kana akibatul mukadzibin. Ini pun bisa dianggap sebagai fiil tamah, atau dari kana ini bisa kita definisikan juga sebagai fiil nakis, itu tergantung konteks. Nah, kalau tadi di awal kita ini jadikan fiil nakis bisa, yaitu isim kananya akibatul mukadzibin misalkan ya, khobar kananya ke kaifa, itu bisa. Nah, ini karena apa? Ini bisa multifungsi untuk kana di sini. Karena kan di sini kod takunu ya, kod terkadang. Sehingga dia bisa mempunyai 2 versi di dalam hal yang ini. Jadi bisa akibatul mukadzibin isim kana dan kaifanya khobar kananya, ataupun dia katanya dia cukup menjadi fa'ilnya. Yaitu mana fa'ilnya di sini? Akibatul mukadzibin itu sebagai fa'ilnya saja, sehingga kananya dianggap sebagai fi'il tam. Di sini sebagaimana tadi di awal saya jelaskan bahwa kana pun terkadang mempunyai fa'ilnya. Jadi tidak selamanya kana juga dia masuk kepada mubtada dan khobar sebagai sebagai fi'il nakis. Nah, di sini contohnya kita bisa jadikan kana itu mempunyai fa'il, yaitu fa'il yang di depannya itu menjadi fa'ilnya. Sebentar. Kita kasih tanda dulu. Nah, jadi dia mempunyai fa'il di depannya. Nah, kemudian kalau yang di bawah Masya Allahu kana. Nah, kana dia mempunyai fa'il. Mana fa'ilnya? Adalah domir huwa di dalamnya gitu. Yaitu domir huwanya kembali kepada Allah. Nah, di sini kananya sebagai kana tamah gitu. Kalau kita mau menjadikan kana ini kana tamah, berarti kana mempunyai fa'ilnya. Fa'ilnya adalah domir huwa di dalamnya, dan domir huwanya kembali kepada Allah. Kemudian wa malam yasha lam yakun. Nah, lam yakun, yakun di sini kalau kita anggap dia sebagai fi'il kana atau yakunu yang tamah, berarti dia mempunyai fa'il, fa'ilnya domir huwa. Dan domir huwanya ya'udu ila Allah, dan domir huwanya kembali kepada Allah. Kemudian fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah, ini tumsuna ada domir antum di dalam tumsuna ini. Domir antumnya yaitu pada wawu. Maka tumsuna walaupun dia itu termasuk akhwat kana, tapi kalau mempunyai fa'il, kita anggap fa'il berarti dia fi'ilnya, fi'il tamah. Kalau kita anggap dia mempunyai fa'il. Begitu juga subhanallahi maha suci Allah hina tumsuna, ketika mereka masuk waktu sore. Wahina tusbihun, dan ketika mereka masuk waktu pagi-pagi atau waktu subuh. Nah, tusbihun juga sama. Di sini kalau kita anggap tusbihuna sebagai fi'il tamah, ingat sekali lagi, tamah itu mempunyai fa'il. Berarti fa'ilnya adalah wawunya. Yang mana wawu ini adalah domir antum. Itu. Hanya ada karena akhwatuha itu ada yang tamah, ada yang nakiso. Kemudian contoh yang terakhirnya, kholidina fiha madamat. Madamat, kalau kita sambung bacaannya yaitu kepada hamzah wasolnya yang di depan, jadi madamatis samawati wal ardi. Mereka kekal di sana selama ada langit dan bumi. Nah, madama di sini kalau mau kita masukkan kategori yang kedua, yaitu fi'il tamah ya.
fiil yang sempurna yang ada fa'ilnya, berarti fa'ilnya adalah domir ta'in. Atau ini ada fa'ilnya di depan langsung nih, as-samawatu, langit-langit itu. Nah, itu ada pelakunya. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa ternyata fiil-fiil kana dan saudara-saudara kana ketentuannya di sini bahwa dia itu ada yang tam dan ada naqis. Tergantung nanti kita mengi'rabnya. Apakah dia itu cocok dijadikan fa'il ataukah dia cocok dijadikan sebagai isim kana atau khobar kananya begitu. Karena kalau tamah ya dia punya fa'il tetapi tidak mempunyai khobar. Nah, tetapi kalau nakis dia mempunyai isimnya dan mempunyai khobarnya. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai kana wa akhwatuha yang jenisnya ada dua, ada tam, ada nakis yang mempunyai fa'il dan yang tidak mempunyai fa'il. Kemudian jenis-jenis kana yang tadi yang saya jelaskan bahwa jenis-jenis kana itu ada yang bisa ditasrif, ada yang tidak bisa ditasrif. Kalau yang tidak bisa ditasrif nomor satu fiilnya hanya laisa dan dama saja. Dia tidak mempunyai fiil mudhari dan fiil amr, hanya mempunyai fiil madi saja. Kemudian kalau yang bisa ditasrif secara sempurna yaitu ada tiga. Ada tiga fiil, maksudnya tiga fiil itu apa? Fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr. Apa saja akhwat kananya? Kana, asbaha, amsa. Kana artinya bisa diartikan telah ya. Kana itu memang untuk menunjukkan pada pembahasan yang sebelumnya kana itu mempunyai fungsi apa? Yang pertama menegaskan hal yang telah lalu dan juga memberikan fakta yang yang terus menerus seperti Allah maha bijaksana, kanallahu aliman hakima, Allah maha tahu dan maha bijaksana. Allah kan tidak akan pernah tidak tahu dan tidak bijaksana sehingga itu hal yang abadi. Maka hal yang abadi, hal yang menjadi fakta itu gunakan kana, atau hal yang telah lalu gunakan kana. Asbaha itu pada waktu subuh, masuk subuh. Asbaha, amsa masuk waktu sore. Zola waktu siang. Bata waktu malam. Soro artinya berubah. Nah, ini fiil-fiil ini dia mempunyai fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr. Nah, kalau yang di bawah ini yang terakhir adalah dia mempunyai fiil madi dan mudhari saja, tidak punya fiil amr. Apa saja fiilnya? Mazala, manfaka, mafati'a, mabad. Demikian mudah-mudahan penjelasan singkat ini menjadi gambaran-gambaran bagi penjelasan tentang saudara-saudara kana dan juga ketentuannya, begitu juga dengan jenis kana saudara-saudaranya yang tam dan juga yang nakis. Baik, syukron kasiron li'timamikum fi hadhil fursa. Insyaallah sanastamiru dirosatana fi muhadaratina al-lahiqah. Insyaallah kita akan sambung kembali materi pembelajaran kita pada pertemuan yang mendatang ya, pada malam Jumat. Insyaallah hari Kamis sebagaimana biasa. Kebetulan biasanya waktunya adalah jam 21.30. Kebetulan karena memang saya untuk menghadapi Ramadan ini sering-sering rapatnya lebih malam, jadi kita tarik lebih awal waktunya. Kalau untuk bulan Ramadan, insya Allah mungkin nanti juga penyesuaian untuk kajiannya apakah jam berapa ya. Kemungkinan sih ba'da tarawih ya, kemungkinan ba'da tarawih. Ataupun bisa mungkin subuhnya setelah melaksanakan sholat subuh, tapi nanti itu kondisional ya, tergantung nanti kesiapan para peserta dan juga kesiapan sayanya ya. Kalau memang di masjid sini jadwalnya subuhnya kosong, mungkin bisa subuh ataupun ba'da tarawihnya begitu. Insya Allah kita akan lanjutkan, masih 1 minggu ini belum masuk ya waktu Ramadan. Beberapa minggu ke depan perubahannya insya Allah akan diberitahukan mendatang ya pada waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kebetulan saya ada kelas yang kedua lagi, harus segera masuk yang mana siswa-siswa sudah pada nunggu di kelas yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan sambung kembali pada pertemuan minggu mendatang. Jangan untuk terus belajar. Untuk pertanyaan silakan bisa langsung japri ke saya secara pribadi ataupun di grup jika grup
grupnya buka ya, karena memang kita agak jarang membuka grup. Bukan kenapa, karena sering sekali banyak penyusup spam, baru dibuka sekali langsung iklan masuk, ya itu kan mengganggu, khawatir peserta yang. Baik, kita tutup saja untuk materi hari ini. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa fil usbu'il qadim. Sampai jumpa di minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.